Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Zaidan Zainal Mutakin LLM, selaku dosen pengampu mata kuliah, serta teman-teman yang berbahagia. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan seiringnya bersalawat kita bakal mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ade Satriawan, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kuliah hari. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu hukum adat dari mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Hukum adat, kita dahului dari pendahuluan, dasar pemberlakuan hukum adat, dan tata susunan rakyat Indonesia. Pendahuluan, definisi adat. Adat merupakan pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari waktu ke waktu. Adat merupakan unsur terpenting yang memberikan identitas pada bangsa yang bersangkutan. Adapun di sini ada adat di Indonesia. Adat di Indonesia dikatakan Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya, Indonesia terdiri dari beberapa suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Meskipun dasar serta sifatnya adalah satu, yaitu keindonesiaan. Definisi hukum adat menurut Freud. Peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan, penguasa tetapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum. Van Vollenhoven. Hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dulu. Terhar. Hukum adat lahir dari dan dipelihara oleh keputusan prawarga masyarakat hukum, terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum, atau keputusan prahakim yang bertugas mengadili sengketa. Panjang keputusan-keputusan itu tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan senapas seirama dengan kesadaran tersebut, diterima atau diakui, atau setidaknya ditoleransikan olehnya. Lanjutan, definisi hukum adat menurut Sukomo. Hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif atau unstatutory law meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tapi tetap ditaati dan didukung oleh rakyatnya berdasarkan keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Sukanto. Kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifisir, dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum. Jojo di Gono. Hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan. Hazairin. Hubungan antara hukum dan adat itu sedemikian langsungnya sehingga istilah hukum adat tidak dibutuhkan oleh rakyat. Biasanya yang telah paham bahwa adat itu dalam arti sebagai adat, sopan santun dan kesusilaan maupun dalam arti sebagai hukum. Kesimpulan, hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati rakyat karena mempunyai akibat hukum atau sanksi dalam hukum adat. Adat dan hukum adat. Apa sih adat dan hukum adat itu? Apakah mempunyai hubungan? Tidak semua adat merupakan hukum. Ada perbedaan antara adat istiadat biasa dengan hukum adat. Van Vollenhoven mengatakan hanya adat yang bersanksi yang mempunyai sifat hukum serta merupakan hukum adat. Menurut Terhar, teori keputusannya, sanksi hukum adat berupa reaksi dari masyarakat hukum yang bersangkutan, yang dalam pelaksanaannya sudah barang tentu dilakukan oleh penguasa masyarakat hukum dimaksud, dengan menjatuhkan sanksi terhadap si pelanggar peraturan adat, menjatuhkan keputusan hukuman. Lingkaran hukum adat atau di lingkungan hukum adat oleh Van Vollenhoven dalam buku Adat Terah 1 meliputi Aceh, Tanah Gayo, Alas, Batak, Nias, daerah Minangkabau dan Mentawai, Sumatera Selatan, daerah Melayu atau Sumatera Timur, Jambi, Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, Minahasa, Gorontalo, daerah Toraja, Sulawesi Selatan, Kepulauan Ternate, Maluku, Ambon, Irian, Kepulauan Timur, Bali, Lombok, Sumbawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, daerah-daerah Sokraja, Surakarta atau Yogyakarta, dan Jawa Barat. Apakah masih up to date? Baiklah, sesi presentasi saya telah selesai. Dengan terjawabnya presentasi tadi, maka berakhirlah diskusi kita pada pagi hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.